Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Saiful Akbar selaku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMAK Bogor. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang studi politik dan pemerintahan, maka kita akan melanjutkan pada studi yang baru, yakni studi pembangunan hukum. Nah, dalam studi pembangunan hukum ini ada 3 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah teori hukum, lalu yang kedua pengantar hukum Indonesia, dan yang ketiga adalah tentang hak asasi manusia. Nah, 3 materi itu sangat berkorelasi sekali nanti untuk kalian mempelajari materi-materi ataupun studi-studi yang berikutnya. Nah, kita di pertemuan hari ini, kita akan mencoba mengulas terlebih dahulu mengenai materi teori hukum. Nah, ini adalah materi yang diajarkan untuk kalian mengetahui bagaimana suatu sistem hukum dapat terbentuk. Dan ini berdasarkan tipe-tipe hukum, yakni menggunakan aliran-aliran idealnya. Nah, di pengantar teori hukum kita akan coba pertama yang akan Bapak jelaskan adalah mengenai arti hukum. Mengapa hukum harus ada? Itu adalah pertanyaan yang paling mendasar dalam studi ini. Mengapa hukum harus diciptakan oleh manusia? Nah, hakikat ini sangat berkaitan erat dengan istilah yang dikenal oleh dalam ilmu hukum bahwa manusia ini adalah disebut homo homini lupus. Homo homini lupus. Apa ini Homo homini lupus? Homo homini lupus adalah istilah yang diberikan oleh para ahli hukum terhadap sifat alamiah manusia. Homo homini lupus ini dikenal bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Nah, mengapa demikian? Karena manusia akan saling menyingkirkan satu sama lain untuk hal sesuatu yang diinginkan. Nah, hukum akan hadir karena masalah bahwa manusia memiliki hakikat dasar yang mendorong manusia menjadi homo homini lupus. Apa itu? Yakni nafsu atau keinginan. Nah, nafsu dan keinginan ini menjadi hal yang sangat mendasar dari hakikat manusia. Nah, jika kita mempelajari dalam ilmu agama bahwa ditekankan, khususnya Islam, diajarkan bahwa pembunuhan pertama terjadi ketika 2 anak Nabi Adam, yakni akan menikah, di mana yang satu sama lain itu merasa tidak fair dengan kebijakan yang dihasilkan. Nah, ketika itu terjadilah pembunuhan akibat ada yang merasa jadi ada dorongan hawa nafsu di mana dia itu merasa dikalahkan. Nah, nafsu inilah yang mengendalikan manusia untuk berbuat jahat. Nah, dari hal tersebut berangkat timbullah yang namanya hukum. Yang kita kenal pertama kali adalah hukum alam, di mana yang kuat pasti dapat mengendalikan yang lemah. Nah, hukum alam inilah yang menjadi dasar terciptalah hukum-hukum modern yang lain, tapi dengan pandangan dan perspektif yang baru terhadap hukum. Ini menjadi sangat penting khususnya dalam memahami hukum modern. Hukum modern ini terinspirasi dari hakikat dasar hukumnya. Nah, di sini ada beberapa pakar yang menyebutkan arti hukum. Nah, yang pertama adalah menurut Utrecht. Menurut Utrecht, di sini dalam bukunya dijelaskan bahwa beliau mencoba membuat suatu batasan sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum, di mana hukum ialah himpunan peraturan-peraturan yang berisi. Nah, di sini ada penekanan yakni perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan inilah yang menjadi dasar di mana yang mengatur tata tertib kehidupan. Baik, bentar kita hapus dulu. Ulangi lagi. Di sini ada penekanan di mana adanya perintah dan larangan.
Dan untuk mengatur tata tertib itu utama dari Utrecht adalah yang namanya perhimpunan peraturan-peraturan, di mana dia membatasi gerak lingkup manusia melalui perintah dan larangan untuk mengatur tata tertib. Jadi hukum itu lebih ke tata tertib tekanannya dalam kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran petunjuk itu dapat menimbulkan tindakan dan perintah. Nah, di sini ada juga ditaati oleh anggota masyarakat. Hukum hakikatnya tidak akan berlaku bagi kalian yang sedang sendirian. Jadi hukum itu akan berlaku ketika kamu sedang berinteraksi dengan orang lain. Mengapa demikian? Contoh, kita bisa masuk ke larangan porno aksi dan pornografi. Contoh, ketika kamu telanjang di depan umum, maka hukum akan mengikat. Tetapi jika kamu telanjang di kamar sendirian, maka tidak akan ada hukum yang mengikatnya. Jadi hukum itu akan timbul menurut Utrecht apabila ada interaksi ataupun anggota masyarakat di sekeliling kalian, dan disitulah hukum akan bekerja untuk mengaturkan perintah dan larangan terhadap orang lain untuk menjaga ketertiban. Lalu yang kedua, menurut Immanuel Kant. Nah, menurut Immanuel Kant, di sini hukum ialah keseluruhan syarat-syarat dengan ini kehendak bebas dari orang satu yang menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain. Nah, di sini ada kata kehendak bebas. Ada kehendak bebas kita dan kehendak bebas orang lain. Nah, ini jika ditindaklanjuti dari pernyataan Bapak yang sebelumnya, bahwa kehendak bebas itu akan hadir apabila kehendak bebas itu, jadi setiap orang itu dianugerahi kebebasan, dan ini yang menjadi inspirasi dari hak asasi manusia. Jadi kebebasan ataupun freedom dari setiap orang itu ada. Tapi di sini hukum akan muncul untuk membatasi kebebasan kita, karena di sana juga ada kebebasan orang lain. Termasuk hak kita akan dibatasi oleh hak orang lain, kewajiban kita juga akan dibatasi oleh kewajiban orang lain. Nah, ini menurut Immanuel Kant. Sedangkan menurut Profesor Dr. Muhtar Kusumaatmadja, hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat. Nah, di sini sebetulnya sangat terlihat sekali bahwa ada proses di mana ada asas-asas. Di sini hukum itu selalu menimbulkan asas. Nah, asas inilah yang menjadi dasar utama manusia untuk bergaul ataupun pergaulan. Nah, di sini juga tidak hanya untuk mengatur ketertiban, tapi menurut Profesor Muhtar Kusumaatmadja, dalam hukum juga terdapat lembaga-lembaga yang mengatur ataupun menjalankan proses-proses tersebut. Nah, ini yang menjadi penting juga dalam mempelajari hukum. Dan yang berikutnya menurut Profesor Raden Suarso SH. Nah, menurut beliau, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang. Nah, yang berwenang di sini, kalau misalnya kita mempelajari dari studi politik dan pemerintahan dalam materi Trias Politika, bahwa yang berwenang untuk membuat hukum siapa? Pastinya adalah lembaga legislatif. Mengapa demikian? Karena dialah yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Dan lembaga legislatif sendiri adalah representatif dari masyarakat. Dan mereka mempunyai tujuan untuk membuat hukum guna untuk apa? Yakni untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Dan di sana terdapat istilah memerintah dan melarang. Sesuai ini seperti konstitusi. Konstitusi juga adalah menjadi batasan pemerintah ataupun eksekutif dalam menjalankan kekuasaan. Jadi tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan. Oke. Nah, di sini berbagai arti yang diberikan oleh masyarakat pada hukum. Jadi itu adalah menurut pandangan ahli yang sebelumnya. Nah, sekarang ini menurut masyarakat secara general. Jadi banyak sekali orang yang menyatakan bahwa hukum di poin pertama, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Jadi hukum sendiri juga adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan, bukan hanya sebatas sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur dan melarang orang gitu, enggak. Tapi di situ juga menjadi ilmu pengetahuan, di mana di sini disusun secara sistematis dan melalui kerangka kekuatan pemikiran. Karena salah satu cabang ilmu sosial yang terkenal memiliki tingkat sistematis yang sangat tinggi itu adalah hukum, karena harus tersusun dan tertata rapi. Karena di sini berkaitan dengan bagaimana menjalankan sebuah sistematika sistem masyarakat yang begitu
kompleks. Lalu studi yang kedua, hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Hukum sebagai disiplin karena ajaran mengenai kenyataan, dan banyak banget di sini tuh, jadi ajaran ini mengenai bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak sekali fenomena-fenomena yang timbul. Dan itulah yang menjadi dasar bahwa hukum ini adalah sebuah disiplin. Disiplin terhadap apa, Pak? Yakni terhadap bagaimana pola pikir masyarakat ataupun manusia membangun untuk melihat orientasi hukum. Lalu yang ketiga, hukum sebagai kaidah. Yakni kaidah sebagai apa? Yakni pedoman dan patokan sikap, tindakan, atau perilaku. Jadi adanya hukum, kita jadi tahu bagaimana apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan. Karena disinilah menjadi kaidah pedoman. Jadi memandu kita, manusia ataupun masyarakat untuk melaksanakan proses bermasyarakat yang baik, di mana kita tidak melanggar hak-hak orang lain ataupun kewajiban orang lain. Lalu yang keempat, hukum sebagai tata hukum. Mengapa demikian? Yakni dalam hukum terdapat struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis. Di sini sangat terlihat sekali pada suatu waktu, tempat, serta berbentuk tertulis. Jadi hukum itu ciri khasnya, ada hukum yang tidak tertulis, ada hukum yang tertulis. Tapi ciri khasnya kebanyakan hukum itu berbentuk tertulis. Nah, hukum tertulis itu biasanya punya lingkup waktu dan tempat tertentu. Contoh, hukum nasional Indonesia ya pasti hanya akan berlaku di negara Indonesia, tidak mungkin berlaku di negara lain. Lalu waktu juga di sini ada hukum juga memiliki memiliki tenggang di mana hukum itu dikatakan berlaku atau tidak. Contoh, hukum yang undang-undang yang dibuat sebelum misal kejadian, misal hukum nih, ada undang-undang atau peraturan yang dibuat sebelum kejadian itu berlaku, maka walaupun si kejadian itu belum berlaku, ketika nanti suatu saat berlaku, maka akan terikat. Akan tetapi jika ada suatu undang-undang yang dibuat setelah suatu kejadian, maka kejadian yang terdahulu tidak bisa diangkat ataupun digugat. Itu ciri khasnya karena hukum sebagai tata hukum. Lalu yang kelima, di sini hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum atau law enforcement officer. Nah, di sini ditekankan bahwa hukum juga adalah menjadi petugas di mana hukum akan mengikat ataupun memberikan memberikan tekanan-tekanan terhadap manusia, karena dia juga dalam menjadi petugas, dan sini dia itu memiliki perangkat-perangkat pribadi yang dimana dia juga menjalankan sebagai petugas hukum yang dikenal sebagai law enforcement officer. Lalu yang keenam, di sini hukum sebagai keputusan penguasa. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke materi sistem pemerintahan, bahwa yang namanya hukum itu diciptakan akibat decision making, not strictly by government and by legal rules, but rather with a significant element for personal judgment. Nah, di sini hukum sebagai keputusan penguasa. Jadi bisa presiden, lembaga eksekutif dan yudikatif bisa membuat rancangan hukum ataupun rancangan undang-undang, di mana undang-undang itu ketika sudah sah nanti akan menjadi hukum, dan disitulah akan mengikat seluruh masyarakat. Dan di sini bahkan ada perdebatan dogma di mana ada kalangan hukum menilai bahwa hukum itu adalah hukum itu sendiri, sedangkan orang politik mengatakan bahwa hukum adalah produk politik. Nah, jika dikaitkan dengan produk politik betul, karena ya namanya hukum pasti dibuat oleh penguasa. Nah, sedangkan penguasa itu adalah salah satu instrumen politik. Tapi berbeda dengan orang hukum. Orang hukum akan mengatakan bahwa sebelum manusia ada, hukum sudah ada terlebih dahulu. Nah, itulah yang dikenal sebagai hukum alam. Jadi, instrumennya adalah instrumen naturalis. Disitulah tekanannya. Lalu yang berikutnya adalah diskresi. Diskresi ini kalau misalnya kita lihat dalam definisinya, nah, di sini adalah peninjauan tahan terhadap ke-6 poin. Nah,
Di sini diskresi adalah an authority conferred by law to act in a certain condition or situation in accordance with an official or unofficial agency on considered judgment and consistency. It is an idea of moral belonging to the twilight zone between law and morals. Jadi ini kaitannya adalah antara hukum dan moral manusia. Diskresi ini adalah bentuk pengecualian hukum. Di Indonesia sendiri banyak sekali diskresi yang ditimbulkan akibat melawan hukum yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, melawan moral manusia. Nah, di sini diskresi ini muncul akibat bahwa terdapat hati nurani ataupun moral yang harus lebih diutamakan, karena di sini moral biasanya selalu dikaitkan dengan kemanusiaan, karena hukum pada hakikatnya timbul untuk melindungi kemanusiaan. Nah, itulah yang menjadi dasar arti hukum yang dipelajari oleh manusia. Nah, dalam arti hukum juga terdapat selain diskresi tadi, diskresi ini biasanya timbul akibat pemaparan untuk ke-6 poin sebelumnya. Dan yang ke-7 ini sebetulnya tidak diskresi ini menjadi bagian saja gitu. Yang ke-7 adalah sebagai proses pemerintahan. Nah, hukum sebagai proses pemerintahan yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur pokok dari sistem kenegaraan. Artinya, terdapat yang namanya a command or prohibition emanating from the authorized agency of the state and backed up by the authority, the capacity to the exercise force, which is the characteristic of the state. Nah, di sini ditekankan bahwa yang namanya hukum pasti sebagian menjadi proses pemerintahan karena terdapat yang namanya proses legislation, litigation, dan adjudication. Legislasi atau legislation itu adalah proses pembentukan hukum. Litigation atau litigasi itu adalah sebuah bentuk bagaimana hukum itu dijalankan. Dan adjudication itu adalah sebuah proses di mana hukum apabila ada sengketa, hukum bisa menyelesaikannya. Nah, disinilah hukum menjadi sebuah proses pemerintahan bergerak. Lalu yang berikutnya, hukum sebagai sikap, tindak, ajek atau perilaku yang teratur, yakni perlakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dan berturut. Jadi kedamaian akan timbul dalam perspektif hukum apabila terjadi sebuah siklus yang berjalan secara terus-menerus dan itu secara teratur. Nah, di situ akan menciptakan konsistensi terhadap hukum, karena hukum harus ditegakkan secara konsisten dan konsekuen. Lalu yang ke-9, hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Nah, dianggap baik dan buruk, jalinan-jalinan itu muncul akibat di sini terkadang kehidupan manusia itu sangat rumit dan sangat sangat kompleks. Nah, maka daripada itu harus ada pembatasan-pembatasan di mana yang menekankan bahwa baik buruknya itu ada. Dan itulah fungsi hukum di situ. Dan situlah yang pengertian hukum secara umum. Oke, baik, kita ke materi yang berikutnya. Masih dalam arti hukum, kita akan mencoba menekankan pada aspek di mana hukum sebagai suatu sistem kaidah. Nah, sistem kaidah di sini adalah kaidah hukum dari sudut daya cakup. Nah, maupun hierarki, meliputi kaidah abstrak ataupun umum, atau kaidah konkret ataupun individual. Jadi, namanya kaidah abstrak atau umum, terkadang hukum itu bisa menjalankan pada sesuatu proses yang terkadang itu masih sangat abstrak. Nah, abstraknya ini kadang kita ada beberapa negara yang menerapkan hukum itu, ada yang membuat hukum, padahal si proses kejadiannya belum ada. Dan itu jadi masih terlihat abstrak di pandangan orang-orang. Tapi juga ada hukum-hukum yang dibuat secara umum. Jadi di mana bersifat universal. Contoh adalah hukum tentang instrumen-instrumen hak asasi manusia. Itu diciptakan sangat universal. Di situ titik kaidah hukum bersifat umum. Terus ada juga hukum yang bersifat konkret ataupun individual. Nah, hukum yang bersifat konkret atau individual ini biasanya dikaitkan dengan
bahwa hukum itu sudah jelas dan menyasar pada individu-individu tersebut ataupun untuk melindungi individu-individu. Karena berbagai hal biasanya hukum itu diciptakan karena sudah konkret terjadi, ada berupa bentuknya. Oke. Di sini ada juga teori Steppenwolf. Nah, teori Steppenwolf ini adalah teori di mana bahwa hukum ini memiliki tingkatan-tingkatan seperti tangga. Nah, jika digambarkan contoh, ini bentuknya itu pasti selalu bentar. Contoh nih, bentuknya pasti menyerupai tangga seperti ini. Hukum itu pasti selalu seperti demikian. Jadi hukum itu pasti bertingkat. Yang pertama dimulai dari undang-undang dasar atau konstitusi, lalu ke nah di sini ada undang-undang, terus ada perpu, lalu juga nanti akan ada misalnya itu peraturan pemerintah, perpu atau misalnya perpres di sini masuk. Nah itu menjadi titik poin dari teori Steppenwolf. Jadi teori tangga. Teori tangga itu menekankan bahwa yang namanya sebuah proses dari hukum itu selalu bertingkat. Jadi hukum itu memiliki tingkatan-tingkatan. Kenapa demikian? Jadi bergerak dari umum ke khusus. Jadi jarang sekali peraturan itu bergerak dari khusus ke umum. Jadi maksudnya umum ke khusus itu biasanya bergerak dari undang-undang dulu. Biasanya prosesnya bergeraknya dari undang-undang, baru nanti turun ke bawah. Nah, ini ciri khasnya. Jadi teori Steppenwolf itu menekankan pada hal tersebut. Lalu yang berikutnya, konstitusi merupakan kaidah tertinggi. Nah, tadi jika dikaitkan lagi dengan teori Steppenwolf, itu selalu berada pada dijajarkan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar itu adalah hukum tertinggi ataupun hukum paling dasar di suatu negara. Jadi tidak ada yang bisa jadi konsensus nasional ataupun kesepakatan nasional terhadap hukum itu lebih besarnya itu ada di konstitusi. Makanya ada dalam aliran hukum itu tidak boleh yang namanya hukum yang di bawah konstitusi itu ibaratnya bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Jadi hukum yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Jadi sistem kaidah ini selalu berkaitan di mana hukum itu selalu bergerak dari umum ke khusus. Jarang sekali khusus ke umum, walaupun ada hukum-hukum yang bergerak dari khusus ke umum. Contohnya apa, Pak? Contoh misalnya hukum yang diambil dari misalnya itu kejadian-kejadian fenomena di masyarakat, di mana itu harus yang mengakibatkan merubah konsensus nasionalnya ataupun undang-undangnya. Tapi sebagian besar undang-undang itu jarang sekali diamandemen. Karena biasanya undang-undang itu sangat bersifat general. Jadi makanya nanti hukum-hukum yang diciptakan di bawahnya itu tidak akan bertentangan. Lalu yang kedua, karena tadi hukum dalam sistem kaidah itu selalu mengingat teori Steppenwolf atau teori tangga. Nah, teori tangga ini di mana hukum itu selalu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan di mana yang namanya konstitusi ataupun undang-undang ini menjadi patokan dasar dari yang namanya hukum. Jadi dialah adalah kaidah tertinggi ataupun kaidah paling dasar dalam tertib nasional dari suatu hukum nasional. Nah, di sini juga dikaitkan lagi dengan ajaran Kelsen. Menurut ajaran Kelsen, ada suatu tata kaidah hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarkis. Tadi dikaitkan dengan sistem kaidah ya betul. Jadi memang berhierarki. Jadi dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas, jadi berupa tangga tadi atau Steppenwolf. Nah, di sini ada susunan kaidah-kaidah hukum yang disederhanakan dari tingkat terbawah ke tingkat teratas. Nah, ini kaidah-kaidah ini yang pertama adalah kaidah-kaidah individual dari badan-badan pelaksana hukum terutama pengadilan. Jadi dari instrumen kaidahnya dulu baru nanti kita akan naik ke proses yang kaidah. Jadi dari individu ataupun badan-badan pelaksananya terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya adalah kaidah umum di mana undang-undang atau hukum kebiasaan. Jadi terkadang dalam hukum itu ada hukum yang diambil dari kebiasaan masyarakat yang kita kenal dengan hukum adat, dan ada juga hukum positif atau hukum-hukum yang maksudnya ataupun hukum yang biasa secara modern yang diambil secara tertulis. Nah, itu juga
menjadi kaidah-kaidah umum. Dan ada kaidah-kaidah konstitusi. Nah, kaidah-kaidah konstitusi itu adalah kaidah yang lebih atas lagi dari semua. Nah, inilah yang disebut dengan kaidah konstitusi. Nah, itu arti hukum secara general. Jadi arti hukum dalam teori hukum sebenarnya lebih menitik beratkan bagaimana hukum itu timbul dan diartikan oleh masyarakat. Karena pada hakikatnya hukum akan menjadi sebuah proses yang bekerja secara sistematis dan menjadi proses yang bekerja secara menjadi proses yang bekerja menjadi pelindung bagi masyarakat ataupun bagi manusia itu sendiri. Kayak itu arti hukum. Mari kita lanjutkan kepada materi yang berikutnya, yakni tentang subjek dan objek hukum. Nah, subjek dan objek hukum ini selalu berkenaan dengan proses yang terlebih dahulu. Oke. Sorry. Nah, subjek hukum. Subjek adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung, dapat memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum yang pertama adalah hak dan kewajiban. Pasti dalam suatu hukum selalu ada keterkaitan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia. Dan itulah yang menjadi dasar pendukung utama dari hukum. Lalu yang kedua, yang dapat jadi hukum juga atau subjek hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Jadi dalam hukum itu ada dua, ada naturgic person, ada reh person. Jadi kalau naturgic person, di mana subjek hukum itu ataupun yang menjadi pengikat hukum adalah manusia, itu naturgic person. Tapi badan hukum juga menjadi subjek hukum. Nah, ini contohnya apa? Badan hukum yakni seperti perusahaan, terus lembaga pemerintahan, ataupun badan-badan yang memiliki sertifikasi ataupun dilegalkan oleh hukum. Nah, itu menjadi atau reh person. Biasanya ini berkaitan sekali dengan hukum perdata. Oke, kita lebih tekankan yang pertama kepada, mungkin kita akan lebih detailkan. Yang pertama pada naturgic person. Naturgic person adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Jadi subjek hukum naturgic person itu akan ada ataupun kalian akan diikat oleh hukum dimulai ketika kalian lahir sampai kalian meninggal. Contoh Pak, kenapa emang sejak lahir kami sudah diatur oleh hukum? Jelas. Mengapa demikian? Karena dalam hukum ini manusia ketika dilahirkan akan langsung terikat bahwa dia memiliki status kewarganegaraan. Contoh kalian mendapatkan akta kelahiran. Nah, akta kelahiran itu adalah sebuah bentuk bentuk hukum di mana kalian diakui sebagai manusia yang akan diikat oleh hukum. Bahkan ketika nanti kalian mati pun kalian akan diterbitkan yakni akta kematian. Nah, akta kematian itu menjelaskan bahwa kalian sudah lepas dari hukum. Walaupun nanti kalian akan diikat oleh hukum yang berikutnya, yakni hukum akhirat. Oke. Di sini juga ada golongan manusia yang tidak menjadi subjek hukum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau persone miserable. Nah, ini terjadi, jadi tidak cakap hukum, memang dia sudah dilindungi oleh hukum, tapi tidak terikat secara total oleh hukum. Mengapa demikian, Pak? Karena orang yang orang yang menaati hukum ataupun yang terikat oleh hukum, dia harus paham terhadap hukum. Contoh yang pertama, di sini ada golongan pertama yang tidak yang tidak masuk dalam maksudnya tidak cakap hukum. Yang pertama itu adalah anak yang di bawah umur ataupun yang belum dewasa dan belum menikah. Mengapa demikian? Karena anak yang di bawah umur ini masih sangat labil dan itu masih dalam bentuk pendidikan. Makanya kita lihat ketika ada suatu kejahatan yang melibatkan anak-anak, maka biasanya akan diserahkan terlebih dahulu kepada orang tua. Karena anak-anak itu belum cakap hukum. Lalu yang berikutnya, di sini ada orang yang berada dalam pengampuan atau karcul. Nah, di karcul di sini itu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros, dan istri yang tunduk pada pasal 110 KUH Perdata yang sudah dicabut oleh SMA nomor 3 1963. Nah, ini dulu pada sebelum 1963
Istri yang tunduk pada suami itu dianggap tidak cakap, istri yang tunduk ataupun berada di dalam kuasa suami itu tidak masuk, maksudnya itu tidak cakap hukum, tapi sudah dicabut. Nah, jadi akhirnya cuma hanya sakit ingatan, pemabuk, dan pemboros. Dan atau yang bisa kita sebut sebagai orang gila. Makanya kenapa orang gila tidak bisa dihukum? Karena orang gila tidak cakap hukum. Karena dia tidak paham terhadap hukum. Lalu yang berikutnya adalah subjek hukum berbentuk badan hukum atau rehperson. Rehperson sendiri ini biasanya berkaitan dengan suatu pengumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, subjek hukum biasanya adalah badan hukum yang memiliki syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, ya ini teori kekayaan yang bertujuan. Jadi badan hukum itu akan timbul menjadi suatu hukum apabila dia menghasilkan kekayaan. Nah, biasanya berupa perusahaan, dan ini terpisah dari anggotanya. Contoh kekayaannya ini berkaitan dengan, jadi tidak masuk hanya ke satu orang, tapi ke banyak orang. Itu bisa disebut rehperson, biasanya perusahaan-perusahaan. Terus dari sini juga rehperson juga sama seperti manusia, dia diikat oleh hak dan kewajiban. Kalau misalnya hak dan kewajibannya, dan ini terpisah dari kewajiban para anggotanya. Contoh pabrik atau perusahaan, dia punya pajak tersendiri, berbeda dengan pajak sang pemilik perusahaan ataupun pajak dari di luar, misalnya contohnya itu kayak buruh-buruhnya, itu berbeda juga pajaknya, jadi tidak bisa disamakan. Oke, badan hukum. Nah, badan hukum terbagi atas dua. Oke, di sini ada badan hukum yang berbentuk privat dan ada badan hukum berbentuk publik. Kalau privat biasanya ini keterkaitannya dengan pribadi, tapi kalau publik biasanya keterkaitannya dengan umum. Kalau badan hukum seperti privat itu seperti koperasi, yayasan, dan perusahaan. Kalau badan hukum seperti publik itu contohnya negara dan instansi pemerintahan. Kenapa Pak negara disebut badan hukum? Karena negara juga memiliki legislasi legalitas hukumnya. Contoh adalah de facto dan de jure. Itu menjadi dasar dari hukum yang berlaku pada badan hukum. Nah, di sini juga ada 4 teori yang digunakan sebagai syarat sebuah badan hukum dijadikan subjek hukum. Yang pertama ada teori fakta. Faktanya ada, dia bentuknya jelas. Nah, teori faktanya jadi subjeknya jadi ada gitu, bentuknya ada. Apa yang dia lakukan itu bentuknya nyata dan dia tuh memberikan implikasi kepada orang lain. Lalu yang kedua teori kekayaan bertujuan. Jadi kalau ketika badan hukum itu menghasilkan kekayaan bagi suatu badan tersebut, maka dia diikat menjadi subjek hukum. Contoh Pak, emang negara punya kekayaan bertujuan jelas. Kekayaan mengumpulkan pajak dari warga negaranya. Bahkan negara Indonesia sendiri, contoh kita memiliki BUMN, di mana dia juga menghasilkan keuntungan yang digunakan dan dikelola untuk negara. Lalu yang ketiga teori pemilikan. Biasanya ada yang memiliki. Siapa pemiliknya itu jelas. Kalau badan hukum publik siapa Pak pemiliknya? Rakyat. Kalau privat udah jelas itu perseorangan. Dan teori organ. Teori organ di sini adalah teori di mana bahwa badan hukum tersebut itu memiliki struktur dan sistem yang bekerja secara berkesinambungan dan bekerja membentuk suatu proses dan yang menjadi seperti sistem organ. Nah, itulah menjadi teori organ. Oke, objek hukum. Oke, objek hukum di sini adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dari suatu hubungan hukum. Jadi objek hukum ini yang menjadi bahan si subjek hukum ini bisa bersengketa, berselisih ataupun memenangkan atau kalah. Nah, objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Biasanya memiliki nilai ekonomis, baik barang, benda ataupun barang ataupun hak. Jadi atau hak tuh kadang misalnya ini hak paten, hak intelektual, misalnya hak karya terhadap buku ataupun pengetahuan tertentu. Nah, itu kan mendatangkan kekayaan bagi seseorang. Lalu dapat juga dibedakan antara
benda yang jadi memiliki nilai ekonomis. Nah, di sini benda juga ataupun barang diklasifikasikan lagi. Ada benda berwujud atau tidak berwujud dan benda bergerak atau tidak bergerak. Benda berwujud udah jelas. Contoh kayak benda seperti meja, laptop yang kayak gitu itu kan benda berwujud. Lalu ada benda yang tidak berwujud. Nah, ini biasanya orang-orang tidak mengetahui apa itu benda tidak berwujud. Nah, kalau benda tidak berwujud tapi memiliki nilai ekonomis, itu contoh adalah ilmu pengetahuan. Itu kan berupa pemikiran. Nah, pemikiran itu, teori itu ketika sudah dipatenkan, maka dia akan menjadi suatu objek hukum. Contoh misalnya teori fisika tentang Thomas Alva Edison, misalnya, itu dia mematenkan teori itu, maka itu udah menjadi haknya dia. Dan itu tidak bisa diklaim oleh orang lain. Dan itu menjadi objek hukum. Lalu ada benda bergerak dan tidak bergerak. Ini jelas sekali. Kalau benda bergerak, contohnya seperti binatang, hewan ternak, terus kendaraan, itu adalah benda bergerak. Ada benda juga yang tidak bergerak. Benda tidak bergerak seperti rumah, tanah, itu adalah benda-benda yang tidak bergerak.